Baik, di sini saya akan membawakan materi panas dan perpindahannya untuk kelas 5 dengan tema 6. Perkenalkan, nama saya Maulida Meliani dengan NIM 202372700057, Perguruan Tinggi Asal Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Mata kuliah sumber dan media pembelajaran kelas B. Tujuan pembelajaran. Setelah mendengar penjelasan, siswa dapat memahami pengertian perpindahan kalor dengan tepat. Yang kedua ada setelah mendengarkan penjelasan, siswa dapat menyimpulkan pengertian perpindahan kalor dengan tepat. Yang ketiga ada setelah mendengarkan penjelasan, siswa dapat mengidentifikasi cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian kita masuk ke pengertian kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan, dua benda yang memiliki suhu berbeda ketika dipertemukan maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Contohnya energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Kemudian perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama kita akan memasuki perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi atau hantaran merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat pengantarnya ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor melambat, akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, udara atau angin. Contohnya, seperti gerakan air yang naik turun ketika air dipanaskan. Yang kedua ada angin darat dan angin laut perpindahannya. Yang ketiga ada gerakan balon udara. Yang keempat ada asap cerobong yang membumbung tinggi. Yang kedua kita akan memasuki perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Apabila ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, maka ujung yang lainnya akan menjadi panas. Hal ini menunjukkan kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu yang lebih rendah. Contohnya, tutup panci akan menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Lalu ada juga benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung bendanya dipanaskan ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Lalu ada juga knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Kemudian mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Yang terakhir ada perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi yaitu merupakan perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Radiasi juga biasanya dapat disertai cahaya. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi walau hanya melalui ruang hampa. Nah, itu saja untuk materinya. Kita akan melanjutkan ke Kahoot. Kita akan bermain solo dengan 5 pertanyaan. Setiap pertanyaan akan memiliki 30 detik waktu. Selanjutnya tekan mode klasik. Silakan ketik nama Anda.
dan kita akan memulai permainan. Jika ujung sendok dipanaskan, maka ujung lainnya juga akan menjadi panas. Perpindahan kalor jenis apakah aku? Konduksi. Next. Ujung kayu akan terasa panas jika ujung lainnya sedang dibakar. True or false? False. Next. Pakaian menjadi kering jika dijamur di bawah matahari. Perpindahan kalor jenis apakah aku? Radiasi. Next. Air yang mendidih akan membentuk gelembung-gelembung udara. Perpindahan kalor jenis apakah aku? Konveksi. Next. True or false? Es yang dibiarkan di gelas akan mencair karena terkena radiasi sinar matahari. True. Next. Sudah, sampai situ saja presentasi saya mengenai Google Site dan Kahoot.